Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita kaji baru. Isnin terkait dengan kaji kemarin amalannya. Al-Nomor 1 wasyuruti litusbihi waliullah. Artinya amalan dan syarat menjadi waliullah. Kita dipaksa jadi wali nih. Wali itu gampang ya. Wali nagari ya, bukan wali kan. Bab 1 dulu ini terkait dengan amalan. Jadi hijab itu amalan waliullah. Ya. Insya Allah sebelum ngamalin hijab ada beberapa adab yang mesti kita amalkan secara rasa, secara jauh. Itu yang akan kita bahas. Dan ini bermanfaat untuk kehidupan kondisi sekarang. Langsung aja ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita talqin zikir dulu, diawali dengan syahadat, sholawat dan beristighfar, tentunya ditujukan hanya kepada Allah. Ikuti sama-sama hadirin, luruskan dulu niat kita ridha Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Doa marifat. Ilahi anta maksudi farid lokamat lubi atini mahabbataka wa marifataka tahara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahar. La ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridwallahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir takdi hajatina pasang niat. Wa khususan Nabaruyah Nur Muhammadin khususan Ilarwi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin muminin wa muslimin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, mudahkanlah, lapangkanlah untuk kudadaku, mudahkanlah semuanya urusan, uraikan simpul pengikat lisan ini agar pentaklim maupun yang ditaklim bisa memahami taklim ini dan Allah meridainya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Langsung aja kita ke taklim. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Na ilahil ma'bud wassalatu wassalamu li ayasiri hajatil wujud wa asyabil ajam milikul mawujud salatan tutafi kulu binal iman wa biha biyunal Quran wa tubahimu ayat wa tuhalana biha nurujanat wa nurunai wa nurunya jari ila wajikal karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya Rabb, abtadaan majlis taklimi hadaani nasil nas aladina majulu masjunin bil fujuri wa idah aqtarabu min hadal majlisi lakinahum majulu yasuuna wa muraqah. Allahumma anna kamustasrana la yasauna ila anda kurahum. Idana syadu Allahumma anna fakirun fakot ada tariqati bika la haula wala quwata illa syafratan wajali wajiro min ahli Rabbana amlina min ladunka aroma wa hailana min amrina rasyada Rabbana ladika qulubana bada ilhaitana wa hab lana min ladunka aroma innaka antal wahhab. Ikroman ketaniman jemaah hadirin wabil khusus iwan jemaah rahimakumullah ulama anal kurama wa masyaikh anal aizah wabi muqaddimal murabi hadal mahat asyatid al-fatah guru kita amanu tentunya nan anda muliakan semuanya baik yang hadir secara talaki maupun yang hadir secara tidak live ya, tidak langsung, semuanya dong doakan rahimakumullah. Al-Fakir hari ini yang bodoh ini kita coba bahas kaji baru ya, tadi sudah disebut kajinya terkait dengan amalan dan syarat menjadi waliullah. Wah, kayaknya bahasanya serem ya, syarat jadi waliullah ya. Jangan dipersusah, cita-cita kita mesti tinggi ya. Kalau kita cita-cita kita hanya menjadi muslim ya rendah, pengen surga rendah. Jadi waliullah kan jelas difirmankan Allah. Kamu itu diciptakan untuk jadi khalifah Allah, wakilku kan. Di Quran kan, itu kena seluruh orang. Jadi orang meniatkan menyebut wali itu sering diekstrimkan menjadi hal yang sangat luar biasa. Ya. Jadi dalam hal ini andung bukan diringankan, tahu tujuan kita.
Kalau kita sudah muslim, krusial kita ya mesti jadi khalifah. Khalifah jangan dijabarkan ke yang lebih makomat ya. Kalau dijabarkan lebih makomat, kita tidak akan memahami konsep khalifah. Akhirnya ngurus diri sendiri aja. Antum ini khalifah, menolong orang itu khalifah, membantu orang itu khalifah, menasihati orang itu khalifah, ya. Mendoakan orang itu khalifah juga. Nah, tentunya kalau disandarkan kepada kemajuban ya, ke makomat tinggi, ya waliullah, kutub, ya walau alam. Semuanya punya potensi untuk menjadi wali Allah. Karena diperintahkan. Yang namanya manusia, perempuan, laki-laki bisa aja waliku. Gitu ya. Makanya dikritik sama malaikat kan. Entah iri, entah enggak. Ya. Kenapa diciptakan manusia akan membuat kerusakan? Begini ya. Ya. Nah, disitulah. Jadi jangan dipersulit konsep wali itu. Dan bukan digampangkan. Ya. Amma ba'du. Kita awali dengan kata-kata usul. Usul itu istilah torekot. Artinya sampai. Kalau kita sudah penuh syariat, kita harus sampai kepada Allah. Nah, kalau diekstrimkan usul ini menjadi wali paling tinggi, wah Allah sudah bersama kita, bersatu dengan kita, itu udah sesat. Ya. Usul itu kata yang sering digunakan dalam ilmu tasawuf yang berarti sampai. Kalau disambung usul ilallah berarti sampai kepada Allah. Ini ya gampang ya ngajinya ya. Berarti sampai kepada Allah. Itu di teori tasawuf, konsepnya itu ada tahapan jalannya sampai ke usul. Dari taharah, taubat nasuha, ya, mendekat kepada Allah, amalan zikrul Allah, besulu, ya banyak ya. Sampai kehidupan juhud, ya, hati-hati. Nah, berbeda makomat, berbeda waktu. Kondisi sekarang mesti diterapkan yang mana? Supaya kita bisa usul ilallah. Ya. Tasawuf ini sufisme, ajaran yang mengajarkan dasar awalnya secara global ilmu tasawuf, prakteknya torekot. Jadi kalau belajar tasawuf tanpa praktek bohong kan, teori dapatnya. Ya. Jadi kalau kita mengkaji tasawuf itu ajaran globalnya adalah diawali dengan menyucikan jiwa. Kalau lahirnya ada di syariat, berwudu, ya udah nggak perlu dibahas tuh. Makanya di berwudu pun secara syariat harus ada nawaitu, itu udah konsep tasawuf. Disucikan juga jiwa. Ya. Jadi kalau kita berwudu, kita nggak memikirkan lagi niat kita itu tangan kita kotor. Tangan kita mengambil hak orang itu niatnya kalau berwudu tangan. Karena tangan itu sudah dibersihkan langsung secara materi dengan air kan. Betul kan? Cuci muka. Nah, orang sering niatnya itu dalam hati menganggap bahwa ada kotoran, ada bedak gitu kan. Nah itu makomatnya dasarnya. Melihat yang tidak hak, betul kan? Itu berarti sudah tasawuf, sudah ruhani, lahir batin kita melakukan taharah. Jadi secara global disempitkan dulu, ajaran tasawuf itu adalah ajaran mensucikan jiwa supaya jernih akhlak kita. Ya. Itu tasawuf. Membangunnya dengan cara dohir dan batin. Disatukan, tidak dipisahkan. Dibangun. Tidak dohir saja.
Ya. Untuk bisa mencapai secara manusia kebahagiaan bukan dunia aja, abadi. Kebahagiaan dunia wal akhirat. Nah, kalau benar kita konsep kita dalam kita beribadah, maka kita nggak mungkin susah. Seandainya susah, kita udah ada punya konsep secara kejiwaan ini ujian. Ya. Nah, bukan ditekan menjadi azab. Nah, itu kelebihan kegunaannya kita mendalami ilmu yang disebut kewalian. Ya. Ekstrimnya ajaran tasawuf, mengingatkan. Ada yang mengerjakannya. Ini menjadi ekstrim atau ajaran sufi adalah orang yang membangun diri untuk menjauhi hal duniawi. Bahaya. Itu juhud jadi compang-camping badan, nggak mau berbaur kan, ekstrim, tidak mau mendekat kepada selain muslim. Salah nggak? Salah ya. Jadi sufi itu ajaran kemarin kan harus kaya. Gimana kita mau sedekah? Ya. Tapi harta pun harus ada, tapi tidak merasa dimiliki. Karena itu titipan. Nah, itu dia. Ya. Nah. Supaya akhlak kita jernih ya. Jadi jangan sampai kita ajaran sufi, ketasawufan kita menjadi ekstrim. Termasuk menjadi ekstrim ajaran sufi kalau menyelesaikan perkara-perkara duniawi, misalnya ya, diuji dengan masalah, ya. Kemudian menggunakan yang disebut ajaran sultan sufi dengan doa hijib, termasuk nggak bagus. Bukan begitu perintahnya. Karena itu anggap ujian itu, kalau kita meyakini, nggak mungkin terus. Justru itu adalah tarbiyah. Betul kan? Ya. Jadi banyak orang yang diuji hari ini, banyak. Nah, kalau kita punya kejiwaan secara konsep tasawuf, maka kita akan menjadi pede. Allah sayang, gitu kan gitu. Jadi positif kehidupan itu. Jadi ada ajaran tertinggi orang yang sudah wusul, yang sampai kepada Allah, ya, itu akan bahagia, ya. Karenanya ada konsep supaya kita bahagia itu menjadi langgeng. Konsepnya al-wusul ilallah. Jadi itu ibaratnya teorinya ya. Tapi harus kita praktekkan ini. Ada 4 langkah jalan cepat untuk seorang muslim untuk bisa sampai wusul ilallah. Ya, ada jalan cepat secara apa? Secara ajaran tasawuf. Nah, dipraktekkan itu tarekat. Karena itu konsep al-wusul ilallah ada 4 langkah. Ini 4 langkah pintas yang bisa membawa seorang muslim kepada hakikat Allah. Kenapa antum ditaruh di sini? Ya. Konsep ini disandarkan pada dalil. Diturunkan dalilnya. Al-Quran. Dan itu kalau kita menyontek ke Al-Quran, konsep kehidupan ingin bahagia terus, itu mudah dipahami. Nggak perlu guru. Ya. Pertama, al-ajlu. Itu catat tuh. Itu Quran ngajarinnya al-ajlu dulu. Kalau ingin bahagia, ingin mencapai derajat khalifah. Konsep Quran menurunkan al-ajlu. Al-ajlu itu artinya disabilitas. Kita harus punya rasa disabilitas terbatas. Ya, merasa lemah. Itu menghapus ego. Supaya kita butuh Allah kan itu. Itu disabilitas. Itu al-ajlu. Jadi kita bayangkan ya, mau ngamalin hijib tapi merasa lemah tidak ada. Beresiko. Betul kan? Itu tanamkan. Walaupun kita sudah tahu amalan hijib yang bisa luar biasa hebatnya katanya ya. Tapi al-ajlu kita nggak ada, maka hijib itu nggak mempan. Itu di Quran. Allah menunjukkan begitu.
Tanamkan di hati kamu bahwa antum ini makhluk al-ajlu. Antum ini terbatas, lemah. Paham? Paham ya? Itu tanaman kejiwaannya. Jadi kita ini disabilitas, terbatas, mustahil bagi Allah. Ya, kalau disandingkan al-ajlu, itu ada di sifat 20. Ya. Allah itu qadim. Kita ini makhluk. Betul? Nah, ya. Jadi kita ini lemah. Jadi nggak mungkin deh Allah mempunyai sifat ajlu. Yang mempunyai sifat lemah adalah manusia. Nah, ini dalilnya ada. Tanamkan terus-menerus itu. Walaupun antum merasa kuat, walaupun antum muda, walaupun antum kaya, tetap ada al-ajlu. Ini ada di Al-Baqarah ayat 284, dibaca itu. Itu konsep awal merasa lemah dulu. Ya. Untuk mengamalkan hijab harus lemah walaupun sudah ada bukti. Ya. Dibaca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Intinya apa? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, semua milik Allah. Jadi kita lemah, lemah ya. Nah, tanamkan itu. Kalau kita menggunakan ayat-ayat Allah, ya, tidak merasa kita super, duduk. Itu kejiwaannya. Jadi menggunakan ayat-ayat hijab ini harus paham kejiwaan kita. Nggak akan mempan ya. Yang kedua, konsep tasawuf. Berarti al-ajlu harus dipraktekkan. Biasanya tersir pada niat, saya lemah, maka saya menggunakan hijab. Ya. Kalau antum tahu ayat tadi itu bisa digunakan untuk melemahkan orang. Nah, ada di hijab tuh. Disusun tuh. Yang kuasa, yang memiliki segalanya hanya Allah. Mustahilah Allah al-ajlu. Betul? Ada di sifat 20. Yang kedua, dong pancing kira-kira apa? Kejiwaan kita kalau mengamalkan sesuatu supaya jadi benar super. Terutama ayat-ayat Quran nih, yang menyandarkan ketauhidan hanya kepada Allah. Yang kedua apa? Andung sering nyebut nih kalau ngaji. Fakir, al-fakru. Merasa antum fakir, kaitannya dengan miskin, tapi bukan miskin. Bukan miskin dalam konsep syar'i. Orang yang nggak punya bukan begitu. Apa konsepnya?
Kejiwaan kita kalau mengamalkan hijab harus al-faqru, merasa miskin. Tadi merasa tidak mampu. Ya. Dasarnya mana? Kalau disandarkan kepada Quran salah ambil ayat, maka dasarnya antum akan suruh infak. Tapi sebenarnya bukan di situ, di Al-Kahfi ayat 79. Baca. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Ini dituntut kecerdasan mentafsirkan ayat ini. Dalam ilmu psikologi modern, kalau kita merasa bahwa kita ini mampu, ya, maka bisa diambil orang. Tunjukkan aja itu, wah ini rumahnya mewah, maka akan dicolong orang. Ya, betul kan? Saya menggunakan hijab al-bahar, hijab lautan, karena saya miskin. Supaya hijab itu tidak tersaingi. Paham nggak? Halo, paham nggak nih? Kalau kita merasa kaya, inceran banyak. Ya, jadi antum kaya itu nggak boleh ditunjukin. Jadi tetap aja kita memang dah hakikatnya miskin. Nah itu kejiwaan kedua. Namanya al-fakir. Jadi kalau antum menyebut al-fakir yang bodoh ini, memang miskin. Kita ini al-fakir. Bukan arti kata nggak punya harta. Ya, duduk nggak? Ya. Yang pertama tadi apa? Al-ajlu. Ada perbedaan lemah dengan miskin. Ada jauh. Yang ketiga, kejiwaan kita untuk mengamalkan hijab. Asyafaqatu. Catat tuh. Asyafaqatu. Artinya lembut. Gak bisa keras, halus perasaan dan sikap kita. Berat ya, mengamalkan hijab berat ya. Jadi hijab itu nggak kelihatan senjatanya, karena sangat halus, harus lembut, halus perasaan kita. Ini difirmankan, dasarnya mana? Ali Imran 159 dibaca. Itu kejiwaan yang ketiga. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم
maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Betul? Nabi aja sakti enggak Nabi? Banyak karomah enggak? Disuruh apa sama Allah? Berlemah lembut. Nabi. Kita bisa dikasih senjata kasar, main tembak aja nggak bisa, maka nggak laku. Ya. Nah, jadi penting sekali pengamalan ini ya. Amalan-amalan yang sifatnya ruhani ini memerlukan dasar dalam konsep kejiwaan. Ya. Kalau kita tidak ada sifat yang disebut sifat syafaqah itu, ya, lemah lembut, perasaan halus, insya Allah hasilnya pun menjadi hal yang sifatnya berbahaya ya, berbahaya. Yang keempat, sebelum mengamalkan sebetulnya ini ditaruhnya, diperintahkan tafakur. Jangan menggunakan sembarangan. Jangan direndahkan, renungkan dulu. Karena sifat tafakur itu memikirkan, merenungkan artinya. Dasarnya kata Allah juga untuk mengamalkan ayat-ayatku. Renungkan dulu. Ilmui apa sebabnya orang itu berlaku demikian. Ya. Ali Imran 2 ayat 190 191. Dibaca itu dasarnya. Jadi dasar amalan hijib kejiwaan kita mesti tahu dengan 3 ayat tadi. 3 surat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, jadi zikir tertinggi itu apa? Bukan lapat la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, bukan begitu. Zikir tertinggi itu diamalkan zikir itu dengan sering merenung dari kejadian. Kalau orang itu membuat jahat terhadap kita, berarti ada tarbiyah untuk kita. Jangan dulu melakukan sesuatu kalau memang tidak berbahaya. Menggunakan ayat-ayatku. Ya. Jadi sering orang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, itu hanya dapat pahala. Karena tidak diilmui secara kejiwaannya. Nah, pertanyaannya, untuk mengamalkan hijib secara psikologi manusia, akhlaknya ada 4 tahapan. Pertama, kedua, ketiga,
keempat tafakur. Itu tanamkan. Sampai ya? Kalau antum belajar doa aja ya, nggak usah hijib ya. Ratib misalnya, ada perbedaan. Ratib itu wirid. Ini untuk ini katanya. Tapi 4 sifat tadi nggak dibawa. Ada faedahnya nggak amalan tadi? No. Kita harus lemah lembut, harus kita renungkan, ya, harus merasa miskin, harus merasa lemah. Setuju? Nah ini kan mengingatkan dulu dengan kaitan kaji kemarin. Itulah amalan-amalan waliullah. Nah kalau kita waliullah bukan orang yang dikasih karomah. Namanya mahfud, bukan maksum. Orang yang diperlindungi oleh Allah. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi dilindungi oleh Allah pasti nggak bisa berbuat jahat. Beda ya. Kita ada ikhtiari. Ikhtiarinya tadi merasa miskin, lemah. Sudah itu syafaqatu. Sudah itu renungkan dulu. Itu sebabnya kata-kata usul itu sering berdampingan dengan ilallah. Perhatikan di Quran. Ngerti kan kata ilallah? Pasti berdampingan tuh. Karena itu usul secara bahasa berarti sampai, kalau usul ilallah berarti sampai kepada Allah, itu maknanya. Jadi usul ilallah bukan gak ada Allah ya, itu dalam konsep nafi isbat, beda lagi ya. Merupakan capaian ruhani, makomat ruhani seorang pengamal. Kalau sudah sampai namanya wasil. Jadi antum gak sufi lagi, seorang wasil ya, bukan murid lagi. Kalau sudah ke hijib namanya wasil, ikhwan wasil. Nah, berarti udah sampai ke Allah semuanya, itu udah wali ya. Dituntut dengan memperbaiki manusia, dituntut dengan memberi nasihat. Sudah pentarbiyah ya. Insya Allah antum jadi wasil semuanya. Ini bukan ijazah ya. Ya, orangnya wasil ya. Arti kata orang yang sudah sampai dengan Allah. Bahasa mudanya kekasih Allah. Tuh, wasil. Ada nama kata wasil? Banyak ya. Ya. Ada. Itu capaian rohani, makomat rohani yang telah melewati sebelumnya rintangan dan hambatan spiritual. Sampai wasil itu ada hambatan. Ya, ada rintangan, khususnya rintangan spiritual. Jadi wusul ilallah adalah pengalaman rohani di mana seseorang bisa merasakan kedekatan dengan Allah sangat dekat. Secara spiritualnya antum gemetar kalau melakukan kejahatan. Itu wusul. Jadi melihat akhlak kita itu bukan waktu kita ada orang, waktu antum sendirian. Benar nggak? Itu kerasa tuh. Kok saya buka video yang aneh-aneh, main game ini nggak enak ya? Allah monitor kan? Itu wasil. Udah sampai? Oh, belum, berat itu. Jadi perlu diuji. Ya. Allah tuh nguji gitu. Belum dapat pengalaman spiritual sampai titik menjadi wasil itu berat. Karena itu mainannya dirasa kan. Wusul ilallah merupakan sebuah kata yang juga sering disalahpahami. Nah ini sering ngaco nih, ini ulama kalau nggak menduduk untuk ya
Ulama itu bukan jangan disandarkan ke kiai atau ustadz ya. Ulama itu orang yang berilmu ya, terutama ilmu agama ya, karena bahasanya ulama. Itu sering disalahpahami atau memang nggak paham. Sampai-sampai Ibnu Athaillah dengan kitab hikamnya memberi nasihat. Karena sering salah paham dengan perkataan wusul tadi. Jadi tolong jangan disalahpahami, kata hikamnya Ibnu Athaillah. Wusul ilallah itu kata beliau di kitabnya ya, ada di kitabnya itu. Usuluka illallahi wasuluka illal ilmi bihi wala fajala rabbuna anna yatasila bihi syai'un aw yutisalu wa bi syai'un. Sampaimu kepada Allah adalah sampaimu pada ilmu tentangnya saja. Sampai pada ilmu Allah yang disebut ma'rifatullah. Antum sampai ilmu Allah saja. Ya. Kalau bukan demikian, Maha Suci Allah dari pernyataan sesuatu padanya atau menyatunya antum dengan Allah. Orang kalau sudah sampai usul seolah-olah Allah di kita. Itu disebut wujud dia. Ya, walaupun antum nggak tahu wujud dia, sering merasakan wah Allah sudah di saya ini, semua mesti tunduk sama saya. Gitu. Kenapa demikian? Karena ada yang menjabarkannya secara lebih mudah begini. Ini salah satunya Asy-Syarqawi membuat kitab terkait dengan Al-Hikam tadi. Kitabnya Minahul Qudsiyah Al-Hikam atau ya Asy-Syarqandari. Jadi nukil tuh, dibuat kitab sama beliau oleh Syekh Asy-Syarqawi. Nama kitabnya Minahul Qudsiyah Al-Hikam. Kok akademis bener nih? Enggak, supaya dasarnya tahu ya, Di kitab ini menyatakan begini. Wal wusulu ilallah yani biwuduhi ma'rifat anillahil muhasalatu minas sahadati bi ayinil aqli. Tuh. Wahi sahadatun taqfil insana minal huzaji wal barahini. Artinya usul ilallah itu sampainya kepada Allah jelas berarti ilmu tentang Allah saja. Ya. Yang diperoleh dari penyaksian melalui mata batin yang disebut tafakur yang 4 tadi. Pengalaman spiritual. Sebuah kesaksian yang mencakup seseorang dari dalil dan bukti. Mau tahu bahasa ini? Lihat di kitabnya Al-Minahul Qudsiyah juz 2 halaman 39. Lu ngapal tuh? Baca deh. Halo yang ngisi tesis. Kalau ada ujian lu tanya tuh. Lu nukil dari mana nih? Ya, kan gitu. Kan zaman sekarang perlu bukti otentik. Begitu juga Syekh Ahmad Jaruk. Bukunya dibuat juga. Syarah Al-Hikam mengatakan begini. Ya. Al-wusulu ilallah huwa wusulul batiniyul ma'rifat. Haula ajamitillah wa jalalaihi min kalilalil fahmi mubasyiri li jauhariha. Ya kan? Usul ilallah, sampainya kepada Allah, itu adalah sampainya batin, ruhani, pada pengetahuan tentang kebesaran dan keagungan Allah. Jadi sampai di batin gimana? Bukan membaca teori, setelah kita merenungkan. Nah ya, dan dengan jalan langsung memahami hakikatnya. Nah, ini di Karang 2010, jadi belum lama. Halamannya 170.
Tambah lagi ya supaya kuat ya. Usul ilallah, sampai kepada Allah. Supaya mengamalinnya ya, empat kejiwaan kita harus dipakai itu. Iya kan? Syekh Ibnu Abdal menjelaskan yang serupa bahwa istilah usul illallah itu adalah istilah yang beredar di tengah khusus kelompok orang yang mengamalkan tasawuf disebut kelompok tarekot, khususnya tarekot Sajaliyah dan Qadariyah, yaitu orang yang sudah wasil mengetahui ilmu makrifat, pengetahuan hakiki terhadap Allah, bukan penyatuan zat antara Tuhan dan makhluknya. Itu penjelasannya. Karenanya bahasa andung begini, al-wusulu ilallah alladhi yusiru illahi alul hadihil tariqati wal wusulu ilal ilmi hakiki billah ta'ala wahada huwa goyatus syalikin wa muntaha syairina wa amal wusulul maupun bainal dawati fahuwa muta'ala anhu. Ya kan? Paham ya? Halo, paham kan? Iyalah. Wusul ilallah itu diisyaratkan oleh tarekat ya, ilmu tarekat, orang yang mengamalkan tasawuf, sampainya seseorang pada ilmu hakikat, ilmu hakiki atau ilmu mengenal Allah, terhadap Allah. Pengetahuan hakiki ini adalah puncak para pesuluk seorang salik. Puncak itu berubah nama jadi wasil. Ya. Titik perhatian akhir perjalanan rohani seseorang itu. Sedangkan wusul yang dimaksud dengan penyatuan zat Allah dan hamba, niscaya Allah Maha Suci dari itu. Enggak mungkin. Ya. Jadi kalau mau tahu bukunya nih, karangan yang duduk sendiri, Qiyatul Mawahibil, ya. Halaman 39 ada di sana. Nah, cari aja sendiri, pusing-pusing dulu. Ya, di mana beredarnya dong? Di Grid, Turki. Cari aja Turki kena bom antum nanti. Yang duduk pernah buat buku, ya. Jadi jelasnya wusul ilallah merupakan capaian spiritual seseorang dalam menempuh jalan ilahi ya. Seorang suluk kalau udah sampai namanya wasil. Orang yang sudah wasil pasti amalnya hijib. Bukan aurat. Bukan wirid. Aurat itu wirid. Wirid itu khusus disebut ratib. Hijib beda lagi. Makomatnya harus berubah setelah menjadi wasil. Paham ya? Jadi antum selama ini ngamalin apa? Masih ngamalin di atas seorang salik. Sebelum salik bersihin dulu. Itu nafi isbat. Belum sampai titik kehendak. Ya. Jadi yang kita sampaikan hijib itu sudah sampai titik permohonan. Nah, hati-hati. Kalau sudah sampai permohonan, Allah ngasih, kalau diilmui dengan benar, maka antum kena beban tanggung jawab psikologinya karena antum sudah memegang senjata, yaitu doa hijib. Kira-kira sampai sini paham ya? Sama ya? Nah. Jadi jelas ya, wusul ilallah merupakan capaian spiritual seseorang, bukan yang paling tinggi sebetulnya. Masih ada yang lebih tinggi lagi, tapi Anung tidak akan menyebutkannya, karena kelas-kelas itu berbeda. Epistemologi aja sudah S3 ada profesor, masih ada nggak di atas itu? Masih, ya, Profesor Alam Lahud, karena kita abadi kan. Jadi wusul tidak mungkin terjadi karena jauhnya perbedaan dua zat dan sifat zat
Kalau yang sifatnya wusulnya bersatu dengan Allah tidak mungkin. Karena jauh perbedaan dua zat tadi. Makhluk, khalik. Ya, Tuhan. Satu, hanya guna insanu takian huwa yukalidal nakarina. Syarat menjadi orang soleh itu, jangan dulu nyebut wali ya. Seorang wali pasti soleh kan? Kita bahasa mudahkan dulu. Syarat menjadi orang soleh itu harus meniru orang. Syarat jadi orang soleh harus meniru akhlak Allah. Itu gila antum. Mungkin nggak? Allah kadim. Kita hadis. Ya. Nggak boleh. Berarti puncak tertinggi meniru akhlak Nabi. Nabi manusia kan? Nah, paham ya? Nah, hati-hati. Kalau wujud dia nanti meniru Allah. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya? Nah, satu anyakuna insanu togean huwadika lidal nakarina. Ya. Tidak boleh langsung meniru Tuhan. Itu itikad. Setinggi apapun juga. Ya. Harus meniru manusia. Apakah ada ilmu langsung meniru Tuhan atau meniru Allah? Renungkan. Kalau ada, aneh orang itu. Karena Tuhan Qadim tidak bisa ditiru artinya. Betul nggak? Qadim itu artinya nggak bisa ditiru. Qadim dan hadis kita nggak ada hubungannya. Sedangkan yang disyaratkan para ahlul tarekoh untuk menjadi waliullah, ya, ini langsung ke sana ya, para mursyid misalnya, mereka yang sampai pada ilmu Allah itu yang disebut makrifat. Nah, itu bukan menyatu, menyamai sampai mencontoh Allah nggak mungkin. Nah, sering bermain perasaan itu. Jadi maksudnya ilmu Allah, ilmu hakikat Allah adalah makrifatullah yang sempurna. Jadi itu istilah usul. Paham ya? Maksud usul sampai kepada Allah bukan menyatu ya. Tapi sampai kepada ilmunya. Ada adabnya secara kejiwaan kita untuk bisa memegang ilmu Allah yang disebut hijib. Runut dari Quran, dari ulama itu, kita harus punya 4 kejiwaan yang diterapkan. Apa tadi? Al-ajlu sampai tafakur. An yusilu liyallah ta'ali aladi yusiru lihi ahil hadihi tariqat. Untuk mencapai Tuhan yang Maha Esa, itu yang dimaksud oleh orang-orang yang menempuh jalan ini. Yang berbahaya kalau pengamal tasawuf salah paham, mengatakan wusul tanpa tahu maknanya. Banyak. Jangan bohong. Banyak. Jadi yang betul-betul wusul adalah harus ulama. Orang yang berilmu agama wajib. Bukan ilmu kimia, bukan ilmu ini ya, bukan ilmu komputer. Karena mereka tahu ilmu hakiki tentang Allah. Karenanya yang dikatakan wusul kepada Allah menurut ahli tarekat adalah tahu secara hakiki tentang Allah Ta'ala. Dan ini adalah puncak tujuan para salikin. Orang yang menempuh jalan kepada Allah. Para salikin itu salik. Di atas itu wasil. Secara umum disebut orang yang sudah mendekati, mengkaji makrifatullah. Dan menjadi puncak batas akhir perjalanan penempuh jalan ini adalah wasil.
manusianya. Ini disebut usul ilallah. Jadi tidak seperti wali yang katanya wali, tapi salah pemahamannya, maka akan melenceng dia. Menyangka usul kepada Allah, dia menganggap akan di surga bersama Allah. Nah, beda. Ya, nah, meski kalian di surga, antum mendoain semua di surga deh, karena sudah thayyibah. Ya. Walaupun antum sudah di surga, tetap antum makhluk. Betul kan? Tetap makhluk. Sedangkan Allah khalik. Khalik dan makhluk nggak ada hubungannya. Bagaimana mungkin Allah yang tanpa persamaan? Bahasa mudah. Allah kan nggak boleh dipersamakan. Akidah tuh. Allah itu tanpa persamaan. Sholat membahayakan Allah juga bisa batal. Allah itu tanpa persamaan. Tanpa ada yang menyamainya. Apalagi menyatu dengan manusia. Yang ada persamaan dan menjadi aneh kalau ada orang yang menyamakannya. Nah, kalau ada yang menyamakannya menjadi aneh. Jadi tidak mungkin, jauh sekali maksudnya, sangat tidak mungkin. Itulah diilmui. Karena itu Syekh Abdul Qasim Al-Junaid, ulama sufi, mengatakan seorang yang terkenal sudah sampai usul. Beliau dianggap sudah sampai usul. Seorang wasil Abdul Qasim ini. Berarti Abdul Qasim Al-Junaid ini wasil. Udah paham ilmu makrifatullah. Antum sudah sampai makrifatullah. Kalau masih menyebut salik, belum. Bahasanya harus wasil. Pokoknya ketika, begini bahasanya ya. Kalau kita sujud, itu namanya menyembah Allah, gitu aja. Jangan dikotak-katik. Kalau kita sujud, itu namanya menyembah Allah. Jangan dikotak-katik dulu ya. Karena ada orang pinter banget, menyembah gak boleh katanya. Tapi dia sujud juga kan. Nah, jadi Allah mengatakan melalui syariatnya jika orang sujud menyembah Allah. Ada di syariat tuh. Ya. Sudah begitu dikatakan menyembah Allah tidak perlu membayangkannya. Itu saja. Jangan ditambah-tambah. Ala siratul yakini wa tahqiqul iman. Tuh bahasanya. Itu prinsip. Bahasanya gini. Hanya tanda kepastian letakkan imani saja. Kalau kita sujud, tanda kita menyembah Allah, gitu aja. Sampai enggak? Bukan dipersulit, itu dipermudah. Pokoknya ketika Allah mengatakan melihat, kata Allah, maka kita katakan melihat. Ya Allah melihat. Jangan ditambah-tambah. Gimana caranya melihat? Pakai mata atau enggak? Jangan. Orang sekarang kan udah mulai aneh. Apalagi kalau logikanya asbab. Allah berarti kalau melihat, wah, akal kita bekerja nih. Allah ada mata, segede apa ya matanya? Kacau nih. Karena ada prinsip begini, ala siratul yakini wa tahqiqul iman. Itu bahasa mursyid tuh. Guru sering nasihat itu. Imani saja, yakini saja. Nggak boleh dikotak-katik secara hukum asbab. Kalau Allah menyebut melihat, melihat. Kalau di Quran Allah menggunakan tangannya. Tapi jangan di otak-atik tangannya segede apa. Antum sudah menggeser itikad. Jadi paham nggak? Kalau Quran menyebutkannya iktibarnya ke pola berpikir, maka kita jangan dipikirkan. Kecuali pikir. Aduh, ini susah juga nih. Orang filsafat ada ya. Kira-kira paham nggak?
Batasannya paham ya? Nah, hati-hati mengamalkan, misalnya kemarin kan hijib amalannya. Dengan hijib ini mendatangkan angin. Anginnya kira-kira gede enggak? Segede apa ya? Pakai tenaganya apa ya? Nuklir atau apa ya? Jangan. Bahasanya gini. Syaratul yakini wa tahqiqul iman. Duduk. Kalau tidak mampu jangan dilanjutkan. Dimensinya beda. Sekarang banyak nggak yang kayak gini diutak-atik? Banyak ya? Banyak nggak? Nah, kita sendiri sering otak-atik nggak sadar kan? Jadi kalau Allah mengatakan tidak, maka kita pun mengatakan tidak. Betul? Nah, ya. Sebab kita tidak mungkin mensifati Allah kecuali dengan Allah mensifati zatnya sendiri. Jelasnya Allah bukan seperti apapun. Manakib, hati-hati. Bahasanya itu nggak ada kosakata yang bisa dibahasakan. Maka dijemputlah dia terbang ke langit Syekh Abdul Qadir Jalani. Waduh, bayangin tuh, pusing nggak tuh? Bahasanya terbang aja bisanya. Padahal konsep itu, arti kata itu bahasa iktibar. Ya. Anda menjelaskan ini karena mulai orang kalau sudah terdoktrin dengan ilmu filsafat, walaupun tinggi agama, mulai ngotak-ngatik tuh. Bahaya itu. Ya. Bukan disuruh pasif. Pokoknya gini. Allah tidak bisa disamai. Allah bukan seperti apapun. Karena Allah qadir, kita hadis. Ya? Nah. Laisya kamitslihi syai'un la tudrikul bisyaru wa huwa yudrikal bisyaru. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Itu di sifat 20 disebut, di Quran juga ada. Yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan, sedangkan dia, Allah, dapat dilihat dengan penglihatan. Bingung nggak? Pikir tuh, seahli falsafat Profesor Esteller pun bingung itu. Bingung nggak? Udah, yakini saja. Kalau Allah menyebut bertangan, jangan dikotak-katik. Allah ada aras, ada bangkunya katanya. Ada pusing ini. Banyak kayak gitu. Iya kan? Nah. Wujuhun yauma adin nadaratun liro biha najiratun. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang kepada Tuhannya. Kapan? Setelah mata antum nggak ada diganti, badan antum nggak ada diganti, berarti bukan sekarang. Di surga itu iyain aja, karena nggak terjangkau oleh kepala. Itu ada di Quran. Kelak kita di surga akan melihat Allah, tahu Allah, betul kan? Nah takutnya salah kajian torekot. Ngaji hijib saya ditemuin Allah, kan kacau nih nanti. Betul kan? Jadi harus dijelaskan dulu. Jadi wali yang benar-benar dekat dengan Allah dan dicintai Allah bukan yang aneh-aneh tingkah lakunya. Compang-camping pakaiannya, ya. Tongkatnya segede jihin, amalannya ilmu kebal. Jadi bingungan dong tuh. Ada efek kejiwaannya dalam konsep-konsep lahiriah. Apa adanya aja lah. Maka jadi sulit beragama nanti. Itu sebabnya konsep kewalian
landasan dalilnya Allah berfirman di Yunus 62. Dong yang baca ya karena pendekan dong yang baca. Quran surat Yunus ayat 2. Ala aina awaliya Allah la khaufa alaihim walahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, mereka tidak bersedih hati. Jadi cita-cita kita sebaiknya jadi wali Allah karena kita khalifatullah. Karena itu jika kita ingin hidup bahagia, mau nggak? Mau ya? Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kecemasan. Maka konsepnya secara ajaran Islam, jadilah wali Allah. Setuju? Nah, kita bisa koreksi. Nggak ada duit takut nggak? Ayo. Nggak ada kerja takut nggak? Ayo. Maka gunakan ilmu lemah. Hijib. Maka ketakutan itu akan digeser. Beda-beda kita punya prinsip. Jadi takut itu apanya ya namanya? Ininya kalau dibilang apa sensor. Itu kita tahu. Ada orang yang takut banget kalau misalnya dia nggak punya duit untuk makan 3 hari. Banyak nggak? Banyak. Itu termasuk lemah iman. Jadi kalau wali Allah itu kan udah disebutkan di Yunus 62. Betul kan? Wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak bersedih hati. Nah, pertanyaannya kalau ada yang ngadu galau, kajinya udah ratusan kali zikir, ya, ulama masih galau juga sama istri sampai nggak bisa tidur, gimana tuh? Belum seberapa bro makomatnya. Belum. Nah, ini yang nggak enaknya ngaji ginian ini nanti antum pasif. Benar kan? Ada di sini yang mulai John nyaman aja deh, karena kajinya sama Ando nggak kacau nih, pusing lu Ando nih, cari John nyaman aja, santai aja. Itu yang kita takutkan. Jadi sudah jelas, jika ingin hidup bahagia tidak ada rasa ketakutan, kecemasan. Ada takut dan cemas itu, ada. Tapi kadarnya sangat rendah lagi. Orang yang sudah sampai wasil, titik puncak, udah hilang tuh. Allah hilang rasa takut, Den. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Tapi bohong. Ada juga yang benar itu. Nah. Jadi sudah jelas ya, tidak ada rasa ketakutan, kecemasan, maka jadilah wali Allah. Bukankah Allah tadi berfirman, dijadikan kita semua ini untuk dijadikan khalifatullah? Ya. Itu ya disuruh jadi wali Allah. Jangan dipersulit lah. Kalau udah menyebut wali Allah, wih, Syekh Abdul Qadir Jalani nggak nikah, kerjanya di masjid. Wow, bisa terbang, itu yang paling dikejarnya ya. Nggak begitu. Zaman sekarang beda loh dengan dulu, beda. Makomat kewalian juga beda. Kewalian kita pandai memanage kepala, karena kepala kita sudah dijadikan Tuhan, bukan dihilangkan. Itu udah wali. Jangan dipersulit kajian tuh. Maka kata wali, menurut ulama, wali yang dimaksud adalah berubah. Bukan karena bisa terbang, bukan karena kesaktiannya. Adalah kekasih Allah. Jadilah kekasih Allah. Para ulama memang berbeda pendapat masalah ini. Ini perlu anu jabarkan di season pertama ya. Beda pendapatnya di sini letaknya. Betul ini terkait makomat.
Ini khusus ada di kajiannya ulama-ulama tasawuf dan tarekat. Gini, mendefinisikan wali, ada kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Imam Abu Qasim Al-Qusyairi menyebutkannya, mengatakan kata wali itu bisa ditarik ke dalam wajan mubalaghah. Agak pusing tapi nggak terpaksa dong sampaikan. Kata wali itu bisa ditarik ke wajan mubalaghah, ya. Dan juga bisa ditarik ke wajan fa'il dengan makna maf'ul. Aduh, pusing nih. Nggak apa-apa, ya. Sehingga jika mengikuti wajan mubalaghah, maknanya superlatif. Wali itu maknanya menjadi sangat super. Gede, kesaktiannya luar biasa, makomnya tinggi. Nah, itu dia. Nah, kalau makna wali ditarik ke wajan fa'il, ke maknanya maf'ul. Paham gak nih? Ya. Maka menjadi sangat super makna wali tadi. Sehingga jika makna kata wali berarti orang yang ketaatannya terus menerus, itu super, tanpa tercederai hidupnya dengan maksiat. Ada nggak zaman sekarang? Kemana-mana kita diribet sama riba, bang. Bener kan? Sanggup nggak puasa Daud? Coba antum tiap hari. Dulu ada. Ini dicatat, ditulis Ar-Risalah Al-Qusyairiyah halaman 191. Penarikan kata wali tadi menjadi super. Juga kata wali bisa menggunakan wajan fa'il dengan makna maf'ul. Seperti kata qatil dengan makna maktul. Dan kata zari menjadi makna majru. Pusing-pusing deh. Sehingga makna wali itu artinya tidak sangat super banget, tapi artinya orang yang dilindungi Allah dan dijaga Allah selalu. Beda nggak? Hati dia dipelihara sama Allah, terus menerus diperhatikan. Artinya Allah selalu memberinya taufik, hidayah. Biasanya orang ini sering dimudahkan untuk mengamalkan yang luar biasa. Dipertemukan orang yang mengijazahkan hizib. Berarti antum tidak menarik, mengejar ke makna yang tadi super, tapi ditarik ke makna supaya antum bisa dijaga oleh Allah. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Selalu memberinya taufik, itu bahasa syariatnya, yang tidak lain kemampuan berbuat ketaatan. Dalam hal ini Allah berfirman, ngasih petunjuk untuk bisa antum ditolong sama Allah, bisa berbuat taat. Allah berfirman di Al-A'raf ayat 196. Ya. Inna waliyallahu alladzi nazalal kitaba wa huwa yatawalla sholihin. Sesungguhnya perlindunganku adalah Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran. Dia melindungi orang-orang soleh. Artinya kalau antum sudah mengamalkan ambilan Quran, itu namanya hijib. Berarti antum dijamin dilindungi Allah. Duduk gak? Itu dia maknanya. Nah, dari penjelasan tadi maka muncul kata mahfud. Artinya apa mahfud? Orang yang dilindungi antum ini di zaman sekarang kebanyakannya mahfud. Kalau sudah mengamalkan hijib, insya Allah antum mahfud. Arti mahfud, orang yang dilindungi Allah terus menerus. Artinya mereka mendapat perlindungan Allah dari perbuatan tercela.
itu mendapat hidayah, bisa disebut mendapat taufik. Itu dijemput dengan amalan tadi, hijib. Paham ya? Nah, dari perbuatan tercela ya, mahfud ini satu tingkat di bawah maksum. Sama akar katanya. Maksum bukan ke kita. Sudah nggak ada. Mana sak? Maksum hanya ada di Nabi. Artinya apa? Perlindungan Allah yang diberikan hanya kepada Rasul dan Nabi. Itu tetap sifatnya. Tidak akan bisa berbuat jelek. Kalau kita hanya dilindungi. Kalau kita mengambil apa? Mengambil ayat-ayat Allah untuk perlindungan, maka antum terus-menerus dilindungi. Selama tidak mengambil ayat tadi, maka antum mustahil menjadi mahfud. Apalagi masum. Masum sudah tidak ada. Jadi tingkatan mengamalkan hijib adalah mahfud. Di atas mahfud adalah maksum. Arti kata maknanya sama. Dilindungi Allah. Mendapat taufik, mendapat hidayah. Tapi kalau maksum sudah tidak ada. Nah, hanya berada di Nabi, Rasul. Karena itu ada 3 sifat para wali Allah yang perlu antum ketahui.